Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan buat bulan puasa. Bikinnya super gampang banget, cuma dikukus aja langsung jadi. Kita kemas ke dalam box jadi lebih praktis dan hasilnya cantik. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, resepnya anti gagal, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita bikin adonan yang berwarna. Siapkan 150 gram tepung beras, siapkan wadah, campurkan semua bahannya, masukkan 150 gram gula pasir, lanjut masukkan 40 gram tepung tapioka atau tepung sagu, masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita masukkan 600 ml santan. Untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan sudah tercampur rata, selanjutnya kita bagi dua adonan sama rata. Untuk adonan yang pertama, kita masukkan warna hijau muda secukupnya, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Di adonan kedua, kita masukkan warna pink secukupnya, kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan pinknya tercampur rata. Kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik ya kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat, hasilnya tuh nggak terlalu ngejreng. Oke teman-teman, kedua adonan udah ready, kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin lapis putih. Untuk bahannya siapkan 100 gram tepung beras, kita campurkan dalam satu wadah. Masukkan 30 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Biar wangi tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 500 ml santan, ini saya dapat dari setengah butir buah kelapa ukuran besar ya. Untuk santannya ini tidak saya masak, langsung aja kita campurkan ke dalam adonan. Nah kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu biar kuenya awet ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga lapis putihnya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan lapis putihnya tercampur rata, terakhir kita saring ya teman-teman. Oke, adonan lapis putihnya udah siap, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan cetakan. Di sini saya gunakan box ukuran 150 ml. Untuk box yang saya pakai ini bisa dikukus ya teman-teman. Untuk boxnya tidak dioles apapun, langsung aja kita masukkan adonan. Yang pertama kita masukkan adonan lapis putih sebanyak 1 sendok sayur kecil, atau untuk di tahap ini untuk tebal lapisnya sesuai selera. Setelah lapis putih pertama udah masuk, lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis pertama, lapis putihnya ini selama 5 menit atau pastikan lapisannya ngeset ya. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya merata dan permukaannya mulus tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan yang berwarna pink. Untuk per boxnya ini saya masukkan sekitar 2 sendok sayur ukuran kecil seperti ini. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga adonan pinknya kita masukkan ke dalam box. Oh ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke boxnya, diaduk-aduk dulu ya supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Setelah adonan pinknya kita masukkan, kita kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit kita kukus atau pastikan adonan pinknya ini udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan lapis putih. Kita masukkan sebanyak 1 sendok sayur ya. Kemudian kita kukus kembali untuk lapis putihnya selama 5 menit. Setelah 5 menit kita kukus atau pastikan lapis putihnya ini udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan yang terakhir, adonan yang berwarna hijau. Kita masukkan sebanyak 2 sendok sayur ukuran kecil ke dalam box. Atau pastikan kita isi adonannya hingga penuh seperti ini ya ke dalam boxnya. Oke, kita lakukan hal yang sama hingga adonan hijaunya kita masukkan semua ke dalam box. Oh ya teman-teman, untuk adonan lapis yang terakhir ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kita kukus, kue talam boxnya udah matang. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Setelah ini lanjut kita kukus sisa adonan hingga selesai ya.
Setelah kue talam boxnya udah dingin, untuk hasilnya sebanyak ini, langsung aja boxnya kita tutup ya. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, kita tambahkan stiker di bagian atas boxnya biar lebih menarik dan hasilnya cantik. Oke teman-teman, untuk hasil kue talamnya seperti ini, kelihatan hasilnya cantik ya kalau kita kemas ke dalam box. Untuk satu box ini bisa dijual di harga 5 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Sekarang kita cobain, kita keluarkan kue talamnya dari boxnya. Untuk caranya mudah banget ya, tinggal boxnya ini kita tekan-tekan aja seperti ini, dan ini tidak lengket sama sekali. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk tekstur kuenya ini lembut. Setelah dipotong, kita ambil satu ya teman-teman. Untuk hasilnya kelihatan seperti ini, matangnya benar-benar merata, teksturnya lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, manisnya pas, lembut, recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.